Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, selamat pagi untuk kita semua. Terima kasih karena sampai pada saat ini Anda sekalian masih setia menonton konten saya. Pada hari ini, pada kesempatan kali ini, saya kembali mengajak kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Sebelum kita memulai dengan kegiatan kita ini, marilah kita mengawali semuanya dengan doa. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Allah sumber kehidupan, puji dan syukur kami haturkan ke hadapan hadirat-Mu karena begitu besar kasih-Mu kepada kami semua, sehingga sampai pada saat ini, sampai pada detik ini, kami masih menimba rahmat berupa nafas kehidupan daripada-Mu. Sekarang kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Hadirlah dalam kegiatan kami ini agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Semua doa dan permohonan ini kami sampaikan kepadamu melalui perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau melihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah penyembuhan orang buta di Betsaida berlangsung bertahap. Ketika si buta dibawa orang kepada Yesus supaya disembuhkan, Yesus tidak langsung menyembuhkannya. Yesus mulai dengan memegang tangan si buta, membawanya keluar kampung, kemudian meludahi matanya dan meletakkan tangannya di atasnya. Setelah perbuatan Yesus itu, Yesus pun bertanya kepada si buta, "Apakah engkau sudah melihat dengan sempurna?" Ia baru bisa melihat samar-samar. Baru setelah Yesus meletakkan tangannya untuk kedua kalinya pada mata orang itu, ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Pada peletakan tangan yang pertama, orang buta itu belum melihat secara jelas. Ia melihat tapi masih samar-samar. Namun pada peletakan tangan yang kedua, ia melihat dengan sempurna. Kisah ini mengingatkan kita setidaknya untuk kedua hal. Yang pertama, Yesus tidak pernah menyia-nyiakan orang yang datang dan memohon kepadanya. Orang buta dibuatnya melihat, orang lumpuh dibuatnya berjalan, orang bisu dibuatnya menjadi berbicara, orang sakit disembuhkannya, dan sebagainya. Yang kedua, segala sesuatu memerlukan waktu. Ada proses, ada tahapan yang harus terjadi. Ibarat naik tangga, sebelum tiba di puncak, seseorang harus lebih dahulu menapaki anak tangga satu demi satu. Oleh karena itu, marilah kita datang dan memohon kepada Yesus, terlebih saat kita membutuhkannya. Namun kita tetap harus sabar apabila harapan kita belum terkabulkan.
Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita menutupnya dengan doa. Ya Yesus, cekikkanlah mata hatiku untuk melihat segala kebaikan-Mu, dan bukalah pengertianku untuk memahami hal yang pantas aku mohonkan kepadamu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.